Saya Nandar dari Braincom Solusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan kegunaan face recognition IO Cortex. Di mana IO Cortex sendiri untuk video analitik. Di sini untuk face recognition di lobby. Berikut contohnya. Di sini ada orang masuk secara bersamaan di sebuah mall, lalu akan tercapture ke database IO Cortex. Di sini orang yang terakhir masuk tadi terikut juga di database. Walaupun pakai masker tetap terikut ya di database IO Cortex. Ini orang yang pertama masuk juga terikut di database juga. Nah, ya walaupun pakai kacamata, pakai masker tetap terikut di database. Kemudian manfaat video analitik dari face recognition IO Cortex sendiri, mencari anak atau lansia yang hilang, kemudian notifikasi apabila terdapat orang yang dicurigai atau suspek, kemudian untuk database absen karyawan pada sebuah pabrik atau kantor ya, kemudian database pengunjung di sebuah fasilitas umum sebagai trigger untuk akses masuk atau pintu keluar barrier. Berikut topologi secara umumnya, di mana jika misalkan di sini ada existing kamera yang terhubung ke NPR, nah kita bisa inject sistem IO Cortex itu di sistem yang existing tersebut. Nah di sini menggunakan CPU ya, CPU dari IO Cortex yang sudah terinstall IO Cortex. Kemudian kita pakai kabelan. Nah kita bisa tarik kamera mana saja yang akan dijadikan sebagai video analitik. Nah itu. Kemudian untuk spesifikasi server, di sini contoh berdasarkan jumlah kamera yang dipasang, dapat diklasifikasikan dari minimum spek ke maksimum spek. Untuk nomor 1, di sini contoh menggunakan satu kamera saja, maka prosesor yang digunakan itu Intel Core i3, kemudian GPU Nvidia-nya menggunakan GTX 1050 Ti, kemudian kompresinya itu H264, license yang disarankan itu penggunaan LS, kamera bandwidth yang dibutuhkan itu 3,4 megabit per second, kemudian RAM-nya itu 8 GB dan pixelnya itu untuk kameranya menggunakan 2 megapiksel, FPS-nya pakai 25 fps. Untuk di IO Cortex face recognition sendiri, kenapa harus pakai Nvidia? Karena membutuhkan CUDA core ya, CUDA core sebagai penjalan dari video analitik ya, atau yang bisa running itu yaitu tadi CUDA core yang ada yang support untuk GPU Nvidia GeForce. Untuk yang kedua misalkan contoh pakai 5 kamera, di sini menggunakan Intel Core i3, di ininya sama, GPU-nya sama, kemudian hanya RAM-nya yang akan naik 12 GB dan kamera bandwidth-nya akan naik juga jadi 17,1 megabit per second. Kemudian di sini contoh yang ketiga, kalau misalkan kameranya 10, maka di sini prosesornya akan naik Core i5, GPU-nya juga akan naik jadi RTX 2060. Kemudian bandwidth kameranya jadi 34,2 dan RAM-nya itu 20 GB. Untuk yang kalau misalkan menggunakan 20 kamera, di sini pakai naik juga prosesornya Core i9, untuk GPU-nya menggunakan RTX 3060 Ti. Nah, untuk bandwidth-nya jadi 68,4 megabit per second dan RAM-nya pun akan naik ya, jadi 36 GB. Kemudian ininya pixel dan fps sama. Nah, di sini kalau misalkan cache-nya 50 kamera, maka menggunakan 3 CPU. Yang CPU 1 dan 2 itu menggunakan Core i9 dan CPU yang ketiga itu Core i5. Kalau misalkan GPU-nya untuk yang CPU 1 dan 2 itu RTX 3060 Ti, untuk yang CPU ketiga pakai RTX 2060. Nah, untuk yang kamera bandwidth-nya, kamera untuk CPU 1 dan 2 68,4 megabit per second. Kalau untuk yang CPU ketiganya itu 34,2 megabit per second.
RAM-nya pun akan berubah ya. Jadi kalau untuk yang CPU 1 dan 2 36 GB, kalau untuk yang CPU ketiga itu pakai 20 GB ya. Berikut contoh konfigurasi face recognition IO Cortex. Di sini contoh di kantor kami, kita setting parameter dari IO Cortex ya, kayak untuk recognition positiveness-nya, kemudian sensitivitasnya kita bisa setting juga, area zone-nya ini, berikut area zone-nya kita bisa setting, lalu database-nya itu secara lokal atau mungkin yang database injeksi ya, aplikasi lain gitu. Nah, kemudian di sini kita setting di database. Di sini card filenya itu sudah kita registrasi, ada nama-namanya kita dari beberapa karyawan kita registrasi di sini. Misalkan contoh ada suspek, nah kita juga bisa registrasi di face database ini. Nah, terus untuk yang grupnya juga kita bisa kelompokkan ya. Di sini kayak white lies, vandalisme, atau mungkin grup yang lain, misalkan kayak admin atau mungkin forecasting engineer. Nah, seperti itu sih. Nah, di sini juga ada reportnya sendiri. Setiap ada orang yang masuk di area pintu tersebut, maka akan di capture di reportnya itu. Kita juga bisa kelompokkan di sini yang akan dimasukkan ke ini nama, terus usia, lalu jenis kelamin sama emoticonnya. Nah, itu kita bisa kelompokkan di sini sih. Nah, kemudian untuk rekomendasi pemasangan kamera. Nah, di sini kita contohkan ada dua ya, pemasangan di area pintu masuk atau lobby, kemudian contoh pemasangan di area bus, pintu masuk bus ya. Nah, di sini kayak misalkan untuk di area lobby atau mungkin di area pintu masuk, yang kita dari tinggi existing pintu kita tambah 25 cm ke atas, lalu as ya secara sentral itu 50 cm. Untuk sudutnya sendiri 35 derajat, dari kamera itu 35 derajat ya sudutnya. Jadi kita bisa atur dari sudut kameranya, field of view-nya itu. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian untuk yang di bus misalkan di sini menggunakan kamera pinhole. Nah, untuk yang di bus kita taruh ke arah ini ya, pintu masuk bus atau bus itu. Nah, kita bisa taruh di situ. Untuk pemasangannya seperti ini. Oke, di sini kondisi muka ideal. Jadi yang apa saja yang boleh dan disarankan dan tidak boleh. Contoh yang pertama itu sudut horizontal kamera yang ideal. Itu kalau misalkan 0 derajat itu akan lebih bagus karena menghadap ke kamera langsung ya. Kayak untuk pupil mata, hidung sama mulut itu bisa diidentifikasi dari IO Cortex database. 15 derajat itu masih bagus, kemudian 30 derajat itu juga oke. 45 derajat itu udah tanda tanya sih, jadi kadang bisa tercapture, kadang juga tidak. Nah, yang disarankan itu yang itu 0 derajat sampai 30. Nah, kalau untuk yang 60 derajat ke atas itu sudah tidak bisa diidentifikasi, jadi akan susah untuk recognition. Sedangkan untuk yang warna kamera yang ideal, di sini disarankan untuk color. Kalau misalkan black and white itu akan susah untuk recognize. Nah, untuk yang sudut tilt kamera yang idealnya itu 35 derajat kalau misalkan dari atas ya. Kalau dari atas, nah itu 35 derajat. Tapi kalau udah lebih dari 50 derajat, itu sudah susah ya untuk dianalisa. Nah, itu. Kemudian yang pixel kamera yang ideal itu menggunakan 30 pixel. Jadi kalau misalkan kurang dari 15 pixel itu udah ngeblur, jadi akan susah untuk identifikasi. Kemudian iluminasi kamera yang ideal itu yaitu contoh yang pertama ini, gambar pertama ini masih jelas ya, kayak misalkan bentuk wajahnya itu kayak misalkan pupil mata masih kelihatan, hidung sama mulut itu masih kelihatan. Tapi kalau udah untuk yang gambar kedua itu udah hitam, kemudian yang ketiga itu udah backlight banget, jadi akan susah untuk identifikasi. Kemudian
Berikut contoh alarm bersuara ketika orang tidak dikenal. Berikut contoh orang tidak dikenal baik tanpa menggunakan masker atau memakai masker masuk ke dalam ruangan. Berikut videonya. Jadi saat orang tidak dikenal masuk ke dalam ruangan, maka alarm akan bunyi. Lalu selanjutnya kita ambil sampel orang yang tidak dikenal. Lalu kita ambil sampel orang yang tidak dikenal tersebut, diregistrasi ke database atau dijadikan sebagai orang yang sudah dikenali. Maka saat orang tersebut masuk ke ruangan, maka alarm tidak akan bunyi. Baik orang itu menggunakan masker ataupun tidak, dalam alarm sendiri tidak akan bunyi. Video selanjutnya demo untuk notifikasi SMS ketika ada orang tidak dikenal. Untuk yang sebelah kiri, streaming kamera video, analitik. Untuk yang sebelah kanan, share screen Android phone untuk menampilkan SMS. Berikut video demonya. Saat orang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam database memasuki ruangan, maka akan kirim SMS. Untuk notifikasi menggunakan SMS harus menggunakan RS-232 modem 4G. Kemudian pencarian orang menggunakan apps di HP. Di sini contohnya menggunakan aplikasi IVA IO Cortex. Jadi harus diinstal di Android apps-nya. Contoh di sini saya mencari nama orang Bang Nandar gitu kan, yang sudah diregistrasi di database Cortex-nya. Nah ini coba saya cari. Lalu, of course, when Bang Nandar comes, I'll notify you. That was great. Let's continue. Jadi si IVA Cortex itu akan mencari mana Bang Nandar akan datang, maka akan kirim gambar serta posisi kamera mana nih Bang Nandar itu datang, itu akan pada Be notified that Bang Nandar is passing under camera 3. Nah di sini akan ketahuan ya bahwa Bang Nandar itu masuk dari kamera 3. Nah itu. Kemudian di sini contoh untuk mencari orang berdasarkan gambar. Kita misalkan cari orang dari database, ada banyak orang misalkan di reportnya itu. Nah kita kan nggak mungkin cari satu-satu dari reportnya ini, akan butuh waktu lama. Jadi kita bisa pakai cari orang berdasarkan foto. Nah kita punya fotonya misalkan, nah kita blok ya dari wajahnya itu, kemudian kita searching dari kamera mana aja nih yang akan kita cari gitu kan. Nah di sini ternyata muncul ada di kamera 1, kamera 3. Nah kita bisa lihat, oh ini nih wajahnya sama betul yang sesuai dengan database foto yang kita cari ya, dan ternyata ada di kamera 3, ada di kamera 1. Nah itu akan kelihatan di sini masuk jam berapa, tanggal berapa, kita akan tahu orang itu tuh masuk di mana dan pakai masker atau enggak, kita bisa ketahuan dari sini, akan terrecognize. Oke,
Next. Berikut contoh untuk reportnya ya. Untuk report face recognition IO Cortex. Nah, kita ambil dari data CSV, dari CSV kita ekspor ke Excel. Nah, berikut data yang kita dapatkan. Jadi waktu dan tanggal, kemudian namanya siapa. Nah, untuk grupnya di mana gitu kan, kita bisa tahu juga kameranya itu diregistrasi masuk di mana gitu kan, istilah orang itu masuk di kamera mana aja kita bisa tahu juga di situ. Kemudian gendernya itu male atau female kita bisa tahu, umurnya, perkiraan umurnya juga kita bisa tahu. Kemudian emoticonnya kita juga bisa tahu juga positif atau netral. Kemudian persentase emoticon confidence-nya, jadi ini ya persentase, jadi emoticonnya itu berapa persen gitu kan, kita bisa tahu. Akurasinya cukup juga di sini akan ketahuan itu berapa persen. Kalau memang nggak pakai masker, terus kameranya posisinya bagus juga akan ini ya, akan muncul 99% biasanya sih seperti itu. Nah, di sini contoh notifikasi email ketika suspek lewat ya. Jadi dikronologikan, misalkan ada orang yang diidentifikasi sebagai suspek. Nah, pas saat orang itu lewat, maka akan kirim email. Berikut contoh videonya. Di sini email masih kosong. Nah, di sini misalkan orang masuk gitu kan, pakai masker, yang orang diidentifikasi sebagai suspek. Yang sebelumnya kita sudah registrasi orang tersebut bahwa orang itu tuh suspek. Nah, kita di sini muncul emailnya, di sini muncul. Nah, ini yang tercapture di fotonya ini ya, di gambarnya ini. Nah, ini yang foto sebagai orang suspek di database-nya itu. Nah, di sini kirim email direct. Oke. Ya, terima kasih penjelasan dari saya mengenai IO Cortex Face Recognition. Sampai jumpa.